Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di rumah kami, rumah perjuangan politik yang selama ini sangat sering saya dan teman-teman bertemu dengan para wartawan yang juga mengemban tugas demi tegaknya demokrasi di negeri tercinta ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu sebelum jumpa pers bersama saya lakukan bersama dengan Pak Prabowo. Saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pertemuan di antara Pak Prabowo dengan saya, di antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat pada malam hari ini. Setelah saya nanti, saya persilakan Pak Prabowo untuk juga menyampaikan hal-hal yang beliau anggap penting untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita rakyat Indonesia melalui saudara insan pers dan wartawan. Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini. Sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat dimungkinkan pertemuan di antara tokoh-tokoh politik di negeri ini. Contohnya, Pak Prabowo beberapa kali bahkan bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah di Istana Negara ataupun pernah di kediaman Pak Prabowo. Saya sekali dua kali juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya, sekali lagi, pertemuan antar tokoh politik, pertemuan antara pemimpin partai politik itu sesuatu yang biasa. Barangkali yang menjadi luar biasa mungkin pertemuan ini terjadi setelah pada tanggal 20 Juli yang lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu dalam tanda kutip yang tidak menyetujui dikukuhkannya rancangan undang-undang pemilu yang sekarang tentu sudah sah karena sudah disetujui oleh DPR RI. Barangkali itu yang sekarang menjadi berita. Oleh karena itulah ketika kemarin saya masih ada di luar negeri, saya diberitahu teman-teman di Jakarta, mereka berharap, mereka merancang dan mereka menginginkan adanya pertemuan Gerindra dengan Demokrat, Pak Prabowo dengan saya. Tentu saya menyambut dengan baik karena komunikasi di antara tokoh-tokoh politik dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, tentu itu baik adanya. Dan saya pastikan awal dari pernyataan saya ini, kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahuinya dan negara juga mendengarkannya. Saudara-saudara, sejumlah hal kami bahas dan diskusikan dalam pertemuan pada malam hari ini antara pemimpin-pemimpin Gerindra dan pemimpin Demokrat. Yang jelas kami bersepakat akan terus mengawal negara ini, mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas kami, dari posisi kami, agar negara ini
perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar, agar apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat. Bagi kami wajib hukumnya untuk mengawal perjalanan bangsa yang kita cintai ini. Kemudian kalau ditanya lebih lanjut, lantas bentuk pengawalannya apa? Amat sering Partai Demokrat menyampaikan bahwa salah satu cara dan bentuk pengawalan adalah apabila yang dilakukan negara dan pemerintah benar, tepat, dan sesuai dengan kepentingan rakyat, kita dukung. Tetapi kalau nyata-nyata tidak tepat, tidak benar, dan apalagi melukai dan mencederai rakyat kita akan koreksi, akan kritisi, dan kita tolak. Gamblang, tegas, dan terang. Itu sikap kami. Kemudian kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi, karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat, dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kita meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Dan kerjasama ini memiliki dua cakupan. Satu wilayah politik, ya karena kami partai-partai politik. Koridornya demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang, dan sistem yang berlaku. Itu wilayah politik. Tetapi kami juga berdiskusi panjang lebar tadi, karena sebenarnya amanah yang diberikan kepada kita semua, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, perangkat negara, partai-partai politik, semuanya itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Maka kami juga memikirkan bagaimana sebuah gerakan moral dilakukan. Not only gerakan politik, tapi juga gerakan moral. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat dicederai. Kalau kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya, aspirasinya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah, dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi. Sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan. Tetapi semuanya, saudara-saudara, dan tolong disampaikan kepada saudara-saudara kami rakyat Indonesia, apa yang akan kami lakukan, baik bersama-sama atau Gerindra sendiri, Demokrat sendiri, mungkin yang lain-lain nanti kalau ada forum juga bisa bersama-sama, bisa sendiri-sendiri. Kami akan melakukan segala aktivitas dan gerakan yang proper, yang beradab atau civilized, yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, dan percayalah tidak akan pernah merusak negara. Sebab kalau tidak kami lakukan dengan proper, dengan beradab, tidak demokratis, dan apalagi merusak negara, justru gerakan kami itulah yang secara politik dan secara moral tidak baik, tidak benar. Satu hal yang barangkali patut saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara, saya sudah hampir 6 bulan tidak berbicara di hadapan pers. Saya berpuasa, meskipun saya mengikuti what's going on in this country.
Tetapi malam hari ini Allah mengizinkan saya untuk bertemu dengan saudara-saudara, dan saya gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan-pandangan ataupun hal-hal yang saya anggap penting. Menutup dari apa yang saya sampaikan ini, saya harus mengatakan bahwa power must not go unchecked. Power, saya ulangi lagi, must not go unchecked. Artinya apa? Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di negeri kita, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, masuk ke wilayah yang disebut abuse of power, maka rakyat akan memberikan koreksinya. Sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan, gunakan kekuasaan dengan amanah, proper, sesuai konstitusi, undang-undang, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru digunakan kekuasaan itu. Itu pandangan saya, dan saya sampaikan tadi apa saja yang kami diskusikan. Dan setelah ini Pak Prabowo saya persilahkan untuk juga menyampaikan pandangan ataupun harapan-harapan Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Presiden SBY dan rekan-rekan dari Partai Demokrat. Tadi saya sebut Bapak Presiden karena konvensi internasional, kalau sudah pernah presiden, gelar itu melekat terus. Sebagai itu adalah suatu konvensi internasional, seperti guru besar, profesor, walaupun dia tidak ngajar lagi tetap profesor. Saya diundang malam hari ini, dan memang saya sudah minta waktu sudah lama, dan saya terima kasih pada Pak SBY begitu pulang dari luar negeri langsung mengundang kami dalam pertemuan yang sebetulnya bukan luar biasa. Kita setelah tadi makan nasi goreng yang luar biasa enaknya, saya harus akui yang secara jujur, nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang. Tapi luar biasa Pak, terima kasih. Intelnya Pak SBY masih kuat. Jadi beliau tahu kelemahan Pak Prabowo itu nasi goreng. Asal diberi nasi goreng udah Pak Prabowo setuju aja sebenarnya. Pak SBY tadi sudah sampaikan hal-hal yang sangat penting. Kita ketemu dalam suasana yang terus terang saja agak prihatin. Pak SBY presiden 10 tahun dari TNI, saya juga dari TNI dulu, tapi beliau bersama kami dulu justru kita perwira-perwira muda yang mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan sukarela dan dengan cepat sekali. Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri bertanya, kok bisa TNI mundur dari kekuasaan? Karena kami benar-benar percaya bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi, adalah Pancasila, dan pelaksananya adalah demokrasi. Demokrasi pelaksananya adalah pemilu. Jadi bagi kami setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi
atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia. Bagi kami ini mencemaskan. Jadi terlihat sikap Partai Demokrat sama Gerindra sama Partai PAN dan PKS itu satu dalam masalah undang-undang pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh DPR RI, yang kita tidak ikut bertanggung jawab karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan, ya silahkan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Ya. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu yang seperti itu. Alhamdulillah, demikian sikap Partai Demokrat, demikian sikap PAN dan PKS. Jadi lahir dari kecemasan itu, kami khawatir bahwa demokrasi kita ke depan bisa dirusak. Karena itu, sesuai tadi apa yang disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, kita wajib mengingatkan, menghimbau dengan baik, mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik, dan demokrasi membutuhkan semangat, patuh kepada logika, semangat patuh kepada rules of the game, dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara. Saya kira intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi, dan saya sangat sependapat dengan Pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jadi setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Ya, ini filosofi check and balance ini adalah inti daripada suatu demokrasi dan negara yang aman dan adil. Tidak mungkin aman kalau tidak adil, dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan. Saya kira itu yang dari saya, Pak SBY. Terima kasih undangannya, dan mudah-mudahan kita bisa lakukan ini terus dan lakukan komunikasi terus dengan siapapun. Ya, saya sesuai dengan Pak SBY tadi, siapapun yang undang kami siap untuk lakukan dialog dan tukar menukar pandangan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih rekan-rekan dari media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo yang menambahkan lagi penglihatan beliau, observasi beliau terhadap apa yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Tujuan kami berdua baik, niat kami berdua baik. Kalau bangsa ini kokoh, aman, stabil, ekonominya maju, kesejahteraan rakyat meningkat, demokrasinya hidup, hak asasi manusia dihormati, hubungan internasional terjaga, keadilan dan hukum tegak, maka rakyat akan bersukacita. Dan kita semua harus bisa membuat rakyat kita makin ke depan, makin bersukacita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman wartawan. Saya akhiri jumpa pers ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.